Halo teman-teman, jumpa lagi di materi kita kali ini. Kali ini kita akan membahas beberapa bagian terkait layout peta. Jika kita lihat lagi di materi kita sebelumnya, kan ada 10 tuh. Nah, yang untuk video kali ini kita hanya fokus ke nomor 3, 4, dan nomor 5, yakni membuat judul peta, kemudian memberikan image, kemudian nanti membuat label. Satunya lagi adalah menambahkan legenda. Nah, langsung saja kita mulai dari yang nomor pertama, jadi menambahkan judul peta. Teman-teman bisa menambahkan judul peta itu di bagian kiri, itu kan banyak toolbar itu kan ya. Kita bisa klik salah satunya. Kalau untuk menambahkan judul peta, kita pilih yang add a new label. Add a new label. Nah, kemudian kita arahkan kursor kita ke bagian mana mau ditambahkan. Misal di sini. Nah, maka akan muncul kotak untuk menuliskan judul dari peta itu sendiri. Misal kita kasih nama peta kita dengan nama Kabupaten Sleman. Kemudian kita atur ukurannya dengan cara kita klik fontnya. Nah, teman-teman bisa membuatnya itu rata tengah, baik secara horizontal ataupun vertikal dengan cara kita klik di sini center dan sini juga middle. Maka otomatis dia tulisannya akan terletak di tengah baik secara horizontal atau mendatar maupun secara vertikal. Kemudian, kalau teman-teman mau mengubah warna dari tulisan itu, kita bisa klik font color. Kemudian kalau mau mengasih bingkai backgroundnya, kita klik frame. Sementara kalau mau menambahkan warna di belakang tulisan, kita bisa menaktifkan backgroundnya. Kita misal kasih warna biru muda. Jadi seperti ini adalah untuk menambahkan label pada peta. Kemudian langkah berikutnya kita akan menambahkan legenda peta. Legenda peta itu yang mana sih sebenarnya ini? Bagian keterangan ini adalah legenda peta. Kita mau menambahkan keterangan ini ke dalam peta yang mau kita buat. Caranya sama, tinggal kita pilih yang add a new legend. Kemudian kita drag juga. Sama seperti tadi persis. Kemudian teman-teman perhatikan di bagian kanan properties itu ada title, ada title left dan lain sebagainya. Untuk pembelajaran kali ini kita tidak ada titlenya. Saya kasih ilustrasi. Kalau title itu misal kita ketik title, kelihatan kan? Maka di bagian ketika kita mengetik di sini ada tulisan title, maka di bagian petanya juga akan muncul tulisan title. Nah, oleh karena itu kita kosongin saja, tidak masalah karena sudah terwakilkan oleh batas_admin Kecamatan Sleman. Kemudian teman-teman, supaya visualisasi dari legenda atau legend kita tidak berubah, maka kita nonaktifkan auto update. Oke. Kemudian ini kan namanya kurang cantik, kita bisa ubah, tenang saja, dengan cara kita klik 2 kali di sini. Misal kita namanya menjadi keterangan. Oke. Meskipun di sini diubah, tenang saja teman-teman, di quantum keys-nya masih utuh. Jadi tidak berdampak karena sudah berbeda sistemnya. Jadi tenang saja. Tapi ketika nanti teman-teman diklikkan auto update, maka otomatis dia akan berubah menjadi semula lagi. Oleh karena itu saya menonaktifkan auto update-nya. Kemudian yang kedua, misal kita di sini ada informasi yang tidak terlalu penting, yakni adalah batas admin Kecamatan DIY. Kenapa saya mengatakan tidak penting? Karena di gambar visualisasi kita itu tidak ada peta admin Kecamatan DIY-nya. Beda kasus ketika nanti teman-teman ada DIY-nya, maka tetap harus dimasukkan di sini di like-nya. Maka kita bisa menghapusnya. Cukup klik delete saja. Oke. Nah, teman-teman bisa mengatur, bisa mengeksplor sendiri, mau dinaik turunkan atau lain sebagainya. Misalnya namanya juga misal di sini mau diubah menjadi
rendah 2 boleh, sini menjadi sedang 2. Jadi misalnya nih suatu saat teman-teman di projectnya, di file Quantum Gizi yang ini, di projectnya ini namanya rendah sedang tinggi, tapi ketika mau di layout namanya tidak bukan rendah sedang tinggi, tapi rendah 2 sedang 2 tinggi 2, itu bisa saja karena dan dia akan mempengaruhi file yang aslinya. Itu ini adalah menambahkan legend. Kemudian teman-teman bisa mengubah font dan lain sebagainya, itu di bagian bawahnya itu sendiri. Mau dikasih frame juga boleh. Tuh. Itu adalah untuk menambahkan legend. Selain mengubah tulisannya ini menjadi rendah 2, sedang 2, dan tinggi 2, kita juga bisa mengatur loh urutannya. Biasanya kan kalau yang tinggi itu biasanya di atas, maka kita tinggal drag saja. Nah, kemudian yang sedang kan di tengah, sementara yang rendah di bawah, tinggal kita drag ke bawah. Maka jadi deh seperti ini. Kalau mau diperbesar juga bisa bingkainya. Kalau ukuran mau fontnya diperbesar juga bisa juga. Itu font mau diperbesar menjadi 14 mungkin. Diperbesar lagi juga bisa. Sebagai gambaran, item font itu adalah yang tinggi 2, sedang 2, sama rendah 2. Sementara yang subgroup font itu adalah tulisan keterangan ini. Jadi kalau teman mau memperbesar tinggal diubah aja. Nah, otomatis dia menjadi lebih besar. Mau diubah menjadi lebih besar lagi, misalnya biar lebih bagus, bisa. Seperti ini. Ini adalah untuk mengubah dari legendnya. Kemudian teman-teman, warnanya ini juga bisa kita ubah. Di bagian font di sini nanti ada font color, itu juga bisa. Yang penting ini adalah konsepnya. Tapi biasanya kalau legend itu nggak ada bingkainya, maka di sini saya nonaktifkan aja bingkainya biar lebih natural. Untuk pembelajaran kali ini mungkin hasilnya agak kasar, tapi yang jelas teman-teman paham konsepnya. Urusan nanti mempercantik, insya Allah kalau sudah paham konsepnya, nanti mau dipercantik bagaimanapun itu mudah. Kemudian yang ketiga, kita akan menambahkan image atau gambar. Misal di sini kita menambahkan logo si pembuat peta itu sendiri. Misal kalau dari kita tambahkan logo UI. Caranya sama, kita klik di sini, add a new picture. Kita arahkan kursor kita. Biasanya di bawah, untuk logo itu bisa di bawah, jarang logo di atas. Nah, kemudian image source kita klik titik 3 di sini. Kemudian kita cari lokasi gambarnya. Misalnya ini aja yang biru kelihatan. Nah, maka otomatis dia akan membuat gambar sesuai yang dari kita aktifkan tadi. Kemudian ada beberapa pengaturan, yakni adalah resize modenya. Kita pilihnya yang zoom and resize frame. Jadi frame itu sesuai dengan ukuran gambarnya. Jadi sampai sini. Kemudian nanti kalau mau diperbesar atau diperkecil itu sama seperti biasa untuk mengatur gambar. Untuk gambar berarti sudah selesai. Kemudian yang ketiga itu adalah membuat label. Label yang kita buat misalnya kita samakan di modul yang kita download saja. Tulisannya biar tidak usah mengetik ulang. Nah, kita lihat ini. Caranya adalah kita klik sama kayak buat judul tadi, cuman ini kita sekarang membuatnya adalah buat label pembuatan peta. Kita di sini. Nah, otomatis jadi seperti ini. Proyeksi sumber data dibuat oleh, itu adalah hal yang wajar ketika suatu peta. Kalau mau dipercantik bisa, tinggal kita percantik aja. Yang penting teman-teman paham dulu konsepnya. Perkecil, kasih frame boleh. Kemudian ininya logonya mungkin bisa diperkecil. Kalau ini kan bisa mau di desain to baik,
diletakkan di belakang, tinggal diklik ininya, kemudian diklik bagian di sini ada yang namanya bring send to back. Nah, otomatis dia akan berada di bawah belakang kayak di Microsoft Word itu. Kalau mau diperlebar juga boleh. Nah, ini kecil lagi. Jadi ini adalah untuk membuat labelnya. Kemudian label sudah, legend sudah, image sudah. Nah, kalau sekarang mau lebih rapikan lagi, misal dikasih bingkai lagi, kita bisa menambahkan edge shape. Nah, ada rectangle, ellipse sama triangle. Kita bisa lihat rectangle. Yang nanti di sini ada belakangnya biar lebih rapi. Nah, kalau teman-teman biar rectangle di belakang diletakkan di belakang, maka seperti biasa kita klik send to back. Nah, tinggal dirapikan saja nanti.